Perkenalkan, nama saya Tania Zalferani Lutaigan dengan NPM 20832017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal dan pasar uang. Apa itu pasar modal? Pasar modal sama halnya dengan pasar tradisional yang selama ini kita jumpai, yang dimana terdapat penjual dan pembeli dan tawar-menawar. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Pasar modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain investasi seperti nabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah, dan bangunan. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dan perusahaan maupun institusi pemerintahan melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. Sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa periode. Pembagian tersebut dimaksud karena ada hal-hal khusus yang menjadi dalam periode perkembangannya, baik dilihat dalam sisi peraturan maupun dari sisi ekonomi, bahkan dari sisi politik dan keamanan. Adapun periode yang dimaksud adalah sebagai berikut. Periode pertama yaitu periode permulaan tahun 1878 hingga 1912. Periode kedua yaitu periode pembentukan bursa pada tahun 1912 hingga 1925. Periode ketiga yaitu periode awal kemerdekaan 1925 hingga 1952. Periode keempat, periode kebangkitan 1952 hingga 1977. Periode kelima, periode pengaktifan kembali pada tahun 1977 hingga 1987. Periode keenam yaitu periode deregulasi pada tahun 1987 hingga 1995. Periode ketujuh, kepastian hukum 1995 sampai sekarang. Yang ke-8 yaitu periode menyongsong independensi BPPAM. Selanjutnya yaitu filosofi pasar modal. Filosofi pendirian pasar modal adalah mempermudah pengusaha memperoleh dana guna mengembangkan usaha, sehingga rule of the firm naik. Dengan naiknya nilai perusahaan, kekayaan investor akan naik melalui dividen dan perolehan kapital. Dengan adanya pasar modal yang menguntungkan dua pihak atau pengusaha sebagai penerima modal dan investor sebagai penyentuh modal. Perkembangan pasar modal pada suatu negara berdampak positif terhadap perkembangan negara tersebut, di mana kegiatan industri pada negara tersebut akan meningkat. Instrumen-instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal yang pertama itu saham, obligasi, derivatif, waran, obligasi konvertibel, saham dividen, saham bonus, sertifikat ADR atau CDR, sertifikat reksadana. Pasar modal di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga sebagai berikut. Yang pertama, Badan Pengawasan Pasar Modal. Yang kedua, Bursa Efek. Saat ini Bursa Efek terdiri atas dua, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga keliling dan peminjam, yang saat ini dilakukan oleh PT Keliling Peminjaman Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Peranan pasar modal di perekonomian Indonesia. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha, sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik, keuntungan, dan risiko masing-masing instrumen. Apa itu pasar uang? Pasar uang atau money market adalah wadah tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara atas transaksi permintaan dan penawaran terhadap jumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek.
Beberapa jenis produk pasar uang yang umumnya beredar adalah yang pertama surat berharga pasar uang atau SBPU, yang kedua sertifikat Bank Indonesia atau SBI, yang ketiga deposito, yang keempat promise notes, yang kelima treasury bills, yang keenam banker exit, yang ketujuh commercial paper, yang ke-8 call money. Perbedaan pasar uang dan pasar modal, yang pertama yaitu instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka pendek atau lebih kecil dari 270 hari, sedangkan pasar modal periodenya jangka panjang. Yang kedua, produk pasar uang yang utama adalah SBI, BPU, dan deposito, sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga, pasar uang diotoritaskan oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal oleh Departemen Keuangan melalui Badan Pengawasan Pasar Modal atau BAPPAM. Yang keempat, proses seluruh transaksi pada pasar uang dan ada di bank, sedangkan pasar modal di bursa efek dan perusahaan sekuritas. Yang kelima, resiko dan earning pasar uang lebih kecil karena lebih stabil, sementara pasar modal resiko dan earningnya lebih tinggi. Peserta pasar uang terdiri dari 8, yaitu yang pertama bank, yayasan, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan besar, lembaga pemerintah, lembaga keuangan lainnya, dan individu masyarakat. Manfaat pasar uang terdiri dari 3, yaitu manfaat menghimpun dana dari pasar uang untuk perusahaan. Yang kedua, manfaat investor yang menanamkan dana di pasar uang. Yang ketiga, manfaat pasar uang bagi manajer keuangan. Perkembangan pasar uang di Indonesia dalam beberapa tahun ini diawali oleh dampak dari kejadian-kejadian eksternal maupun internal. Beberapa hal diantaranya yaitu dampak krisis Meksiko, peningkatan suku bunga domestik akibat konsolidasi bank-bank yang ketat likuiditas perbankan, serta muncul jenis produk dan diversifikasi paritin pasar uang lainnya maupun munculnya spekulasi valuta asing. Pada itu, kondisi pasar uang rupiah dalam tahun terakhir ditandai dengan meningkatnya kebutuhan bank-bank akan likuiditas rupiah karena konsolidasi perbankan nasional dan pertumbuhan permintaan kredit yang relatif tinggi, baik secara keseluruhan maupun untuk sektor-sektor tertentu, khususnya properti. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pasar uang dan pasar modal ialah pasar uang dan pasar modal mempunyai peranan besar bagi perekonomian suatu negara. Karena pasar uang dan pasar modal memberikan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pasar modal dan pasar uang. Terima kasih.